Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu? Mulai muncul. Jadi orang itu harus beretika lah dalam hal cari makan. Gitu. Itu harus beretika lah dalam hal cari makan. Gitu. Orang itu harus beretika lah dalam hal cari makan. Gitu. Angel temen tuturamu. Wah, Bang Ngabalin nih lama tidak muncul. Sekalinya muncul langsung memberikan pembelaan terhadap Pak Mulyono. Pasan badang untuk mengenai persoalan problem ijazah. Kayaknya sudah mulai cair nih ampau dari Pak Mulyono. Karena bukan hanya Bang Ngabalin saja, tapi ternak-ternak Mulyono yang lainnya juga semakin keras untuk bersuara bagaimana agar mengenai persoalan ijazah ini bisa dihentikan, dan mereka menganggap bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu ke videonya, di mana ada seorang ternak Mulyono yang pernah berjanji bahwa kalau terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu, maka dia akan memakan panci satu gudang. Nah, Termul ini tentunya jadi bulan-bulanan para netizen, dirujak habis-habisan karena buta akan kebenaran. Untuk itu, tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu seperti apa videonya, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi apa yang menjadi komentar netizen ini. Bapak Jokowi sudah bilang bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Izin setik ya buat Termul yang lahir di gorong-gorong. Jangan Anda itu memframing Dokter Tifa. Ya. Padahal pengetahuanmu kalau dibanding dengan Dokter Tifa itu sangat jauh. Karena kamu hanya bergaul di lingkungan. Ngopimu kurang kental, mainmu kurang jauh, ya. Tidurmu kurang malam. Jadi otakmu tuh kosong. Paham nggak kau? Betungkik kau ini. Coba saya mau ngomong, dengerin, buka telingamu, buka matamu. Buka kacamatamu itu. Dengerin baik-baik. Sampean tadi mengatakan katanya Pak Jokowi ijazah itu asli. Matamu itu pernah lihat nggak ijazah Pak Jokowi yang asli itu? Dan tolong telingamu dibuka. Pak Jokowi kemarin datang ke Baris Krim Polri. Itu hanya membawa dokumen fotokopi, bukan ijazah aslinya. Jangan seolah-olah Bapak mengatakan membuat satu narasi itu kebenarannya di Bapak. Itu kan gila Anda itu. Makanya Bapak ini perlu belajar. Nggak usah ngotot-ngotot memframing seseorang seolah Anda itu benar, padahal otakmu itu kosong. Tapi aku maklum kalau memang termulai di gorong-gorong seperti ini, kurang cerdas cara berpikirmu. Coba kau tengok berita lagi yang diserahkan Pak Jokowi itu terhadap Mabes Polri atau di Baris Krim Polri kemarin, itu ijazah fotokopi. Buka telingamu, fotokopi. Dari tahun 2022 berapa kali sidang. Apakah Bapak Jokowi pernah menunjukkan ijazah aslinya? Sampai Bambang Tri ditahan, apakah menunjukkan ijazah aslinya? Jadi bener-bener Bapak ini nggak ngerti, ya. Atau Bapak mungkin punya pola pikir begini. Roy Suryo CS itu nanti akan ditahan, diperkarakan dan dipenjarakan. Terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Lah sekarang apa hubungannya? Terus mentang-mentang orang di penjara ijazah itu asli tanpa menunjukkan barang bukti. Gila kamu ini, Pak. Gila kamu ini. Inilah ketololanmu yang perlu belajar wawasan yang banyak. Belajar lagi yang banyak, Pak. Baca buku, sekolah lagi bila perlu, tak sekolahin kalau nggak mampu sekolah. Masih ingat dengan kakek-kakek ini? Yang baru-baru ini dia berjanji akan makan panci sepabrik jika ijazah Jokowi palsu.
Kenapa dia bisa berani sekonyol itu ya? Hah? Sebenarnya ini bukan hal yang pertama dia lakukan. Sebelumnya dia berjanji kan akan makan saus sepabrik ya, jika Prabowo kalah. Kalian tahu nggak? Dia yakin dia berani bertindak sekonyol itu karena dia yakin, bukan yakin karena kebenaran, tapi yakin karena hukum di Indonesia sedang lumpuh, sedang tidak baik-baik saja, sudah dikuasai oleh keluarga Mulyono. Dan kata ternak-ternaknya, katanya mereka tuh gak bakalan percaya sekalipun sudah dibuktikan lewat bareskrim gitu. Dengan keterangan yang sangat tidak meyakinkan, hanya berdasarkan bukti fotokopi ijazah. Dan itu sudah dianggap identik. Orang awam aja udah bisa menilai gitu loh. Ini terlalu konyol, terlalu telanjang mempertontonkan kebodohan gitu ya. Terus kita harus percaya gitu, sama seperti kalian ya. Sorry ya, kita nggak sedungu kalian. Kalau termul goblok, bicaranya gitu doang. Pembenci, tukang fitnah, dikit-dikit pembenci, dikit-dikit tukang fitnah. Dia nggak lihat attitude orang itu, lihat, lihat itu, projo-projo goblok, lihat itu ya. Orang kalau bicara ya, kalau banyakan terus mukanya kayak ketakutan gitu, kayak pucet gitu, berarti itu ada misteri di balik omongannya ya. Gua ajarin kalian ya, para projo dongo ya, projo-projo tolol, goblok ya. Gua ajarin kalian itu terpengaruh dengan apa, infrastrukturnya Jokowi. Bangun tol tuh nggak ada urusan sama Jokowi. Walaupun bukan Jokowi yang presiden kemarin, itu akan tetap dibangun. Itu perencanaannya jauh-jauh hari udah direncanain sama Soeharto ya. Jokowi itu ibaratnya ya, ibarat cicak di atas pohon kelapa. Nah, kalian bilang Jokowi yang menggoyangkan pohon kelapa itu, padahal angin. Nah, itulah ya, itulah sebenarnya. Jadi Jokowi cuma numpang. Ide-ide itu bukan dari Jokowi. Jokowi itu jauh-jauh hari masalah pindah ibu kota itu udah dibahas waktu zaman Soeharto. Nah, cuman ketika itu Soeharto tidak disetujui sama DPR. Bahkan udah dibangun di Cilengsi sono, di dekat Cilengsi situ tuh ya, mau dipindahin ke Jonggol ya, paham? Jadi Jokowi itu kinerjanya tuh nggak ada selain berbohong, paham? Jokowi yang kalian puja-puja itu kinerjanya cuman berbohong, tahu? Cuman berbohong doang. Apa kerjanya coba? Berbohong sama maling sama korupsi itu ya, itu licik. Nah, kinerjanya tuh kalau kelicikannya boleh. Jadi playing victim, seolah-olah dia tersakiti. Nah, pasang jual-jual ke muka sedih, jual-jual kesedihan di balik tampang pelanga-pelongonya. Nah, kalian tertipu di situ, pendukung projo goblok ya. Gua kasih tahu kalian biar kalian pinter, biar otak lumu kalian tuh bersih ya. Kalian tahu misi di balik Jokowi itu, makanya kalau kalian tuh jangan goblok. Jokowi itu misi meneruskan dendam komunis, tahu kalian. Nah, kalau diibaratkan dia ini ibaratkan misionaris, tahu kalian. Semua yang mengatur ijazah Jokowi itu udah ada orangnya kemarin itu, tahu? Semua udah ada yang atur itu. Dan orang itulah yang memperjuang sekarang. Karena Jokowi ini dia tahu, makanya dia santai, karena dia tahu bukan dia yang harus berjuang. Ya.
Jokowi itu aslinya tukang lemari, orang susah. Bermimpi jadi presiden, jadi kenyataan karena didukung oleh garis-garis komunis. Tahu kalian? Dan goblok kalian. Ngaku NKRI harga mati. Indonesia mau dikomunisin kalian terima. Goblok kalian.